alihi washabihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menteri Koordinator PMK Republik Indonesia, Bapak Prof. Muhadjir Effendi. Yang saya hormati Pak Deputi, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Kementerian PAN-RB, kemudian dari BKKBN, dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Rektor Universitas Islam Negeri Mataram, para teman-teman anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Barat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kepala UPD. Saya ingin menyinggung tiga hal yang menjadi inovasi itu. Yang pertama adalah GAMA, Gerakan Anti Merari Kode. Kalau bahasa Indonesianya Pak Menko, Gerakan Anti Pernikahan Dini. Nah, pernikahan itu bahasa Lombok merari, dini itu kode kecil. Jadi gerakan anti merari kode. Gerakan ini kita mulai pada tahun 2015 Pak Menko. Waktu itu 2015 angka pernikahan dini di Lombok Barat lebih dari 50% dari keseluruhan kegiatan pernikahan yang ada di Lombok Barat. Alhamdulillah setelah GAMA ini dari tahun ke tahun menurun. 2021 angkanya kurang dari 16%, 15% lebih. Dan untuk diketahui Pak Menko, patokan kami bukan 17 tahun dan bukan 19 tahun, tetapi patokan kami adalah 20 tahun. Jadi angka 50% 2015 itu yang melakukan pernikahan di bawah umur 20 tahun. Demikian pula data 2021 yang 16% itu yang melakukan pernikahan di bawah umur 20 tahun. Nah, alhamdulillah kami banyak dibantu baik oleh LSM termasuk oleh UIN Pak Menteri. Ya. Kenapa UIN Mataram kami undang? Ya, karena kami punya kerjasama KKN. Sebenarnya banyak universitas yang kami kerjasama Pak Menko, termasuk dengan PP Muhammadiyah. Ya, kami sudah menandatangani MOU dengan PP Muhammadiyah untuk KKN di Lombok Barat. Ya, jadi PP Muhammadiyah itu semua universitas Muhammadiyah se-Indonesia diambil 10-10 Pak Menko. Nah, kemudian KKN di Lombok Barat, termasuk dengan UGM, kami MOU dengan UNRAM, dengan UIN Sunan Kalijaga. Nah, kelebihan dari UIN Mataram Pak Menko, materi pernikahan dini materi wajib. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswi UIN yang KKN di Lombok Barat, salah satu materi wajibnya itu adalah terkait dengan masalah pencegahan usia pernikahan dini ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Menko, mohon maaf saya lanjutkan ya. Masalah pernikahan dini ini alhamdulillah kami sudah memiliki perda. Awal 2019 kami membuat peraturan daerah, judulnya itu adalah pendewasaan usia pernikahan. Nah, di perda ini patokan kami 21 tahun Pak Menko. Nah, 21 tahun karena sesuai dengan standar kesehatan anak kita itu matang adalah di umur 21 tahun itu. Alhamdulillah beberapa daerah sudah melakukan studi banding di Kabupaten Lombok Barat terkait dengan masalah perda ini, termasuk pemerintah provinsi NTB. Jadi pemerintah provinsi NTB juga alhamdulillah 2021 sudah membuat perda pendewasaan usia pernikahan ini. Jadi sekarang mudah-mudahan berlaku di seluruh NTB. Pak Menko, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, yang kedua, si peka Bu Siska.
Si Pekabu Siska ini artinya atau kepanjangannya adalah Sistem Pemantauan Bayi Baru Lahir Berbasis Keluarga. Si Pekabu Siska dibuat secara sederhana, sangat memudahkan petugas-petugas kita di bawah. Saat sekarang Pak Menko, si Pekabu Siska ini sudah masuk 99 besar inovasi di tingkat nasional. Kami belum dapat informasi untuk penilaian berikutnya kapan diumumkan. Nah, mudah-mudahan bisa nomor 1 atau paling tidak bisa 3 besar. Mudah-mudahan. Sebagai informasi juga, si Pekabu Siska ini oleh Kementerian Kesehatan sedang diuji cobakan di 7 provinsi se-Indonesia, termasuk di NTB. Otomatis Lombok Barat semua posyandunya lagi dan akan terus mempraktekkan inovasi si Pekabu Siska ini. Ya, alhamdulillah sangat memudahkan dan sangat membantu, termasuk terhadap calon ibu yang ada di seluruh Kabupaten Lombok Barat ini. Ketiga Pak Menko, ini yang terbaru. Kami memulai di tahun ini, yaitu program Selaras. Ya, Selaras itu bentuk usaha kami untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Izin Pak Menko, kalau kita berpatokan dan parameternya adalah pembiayaan, satu paket A itu biayanya kurang lebih 1.500.000, dan ini berat bagi daerah. Lebih-lebih angka rata lama sekolahnya itu sangat tinggi, ya, mohon maaf sangat rendah. Nah kemudian muncullah Selaras ini. Selaras ini kami melibatkan semua aparatur sipil negara, utamanya para guru. Nah, tentunya tujuannya adalah untuk lebih mengefisienkan anggaran untuk akselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lombok Barat ini. Data Pak Menko, patokan utama kami yang pertama adalah orang tua wali. Jadi setiap orang tua wali mau mendaftarkan anaknya di SD, di SMP, nah, kalau SMA tugas profesi Pak Menko tidak kita sentuh ya. SD, SMP, calon wali murid itu harus bawa ijazah terakhirnya. Kalau dia tidak punya misalnya ijazah SD, anaknya tetap diterima tapi dia wajib ikut paket A dan digratiskan oleh pemerintah daerah. Target kami sampai tahun 2024 ya, mudah-mudahan 18.000 paket A, paket B dan paket C yang bisa diterbitkan di Lombok Barat ini. Pak Menko, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, terakhir ini titipan Pak Menko. Jadi semua yang ikut berpartisipasi dalam 3 bentuk inovasi ini nanti minta foto bersama sama Pak Menko, termasuk yang mulai dari Gama, kemudian Selaras, guru-guru yang ikut terlibat, termasuk yang di Ibu si Pekabu Siska. Izin mudah-mudahan nanti Pak Menteri secara bergiliran, para orang-orang yang ikut berjasa, yang ikut secara langsung mengaplikasikan 3 bentuk inovasi ini. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa juga menjadi tambahan motivasi bagi mereka semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Menko. Mudah-mudahan ini juga dicatat sebagai bagian dari cara kami di Lombok Barat mengaplikasikan program revolusi mental, karena ini langsung maupun tidak langsung terkait dengan program Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu revolusi mental.
yang kita mulai dari mindset atau cara berpikir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mohon nanti Pak Menteri saran, arahan, dan bahkan perintah apa yang harus kami lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Santi. Itu harus disiapkan sejak dini, sejak mereka remaja. Jadi sebetulnya ketika harus sudah kawin, itu sebetulnya mereka baru tahap untuk disiapkan. Terutama apa? Yaitu menjaga agar pertumbuhan kandungan, pertumbuhan rahimnya itu betul-betul sehat. Salah satu faktor yang membuat kandungan tidak sehat itu adalah anemia, kekurangan darah. Siklus perempuan yang tiap bulan harus datang bulan, itu berdampak kepada kekurangan darah, anemia. Dan kekurangan darah itu kan keluarnya juga dari rahim, maka itu akan, kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan juga mengganggu perkembangan rahim. Karena itu saya pesan kepada ibu sekalian yang hadir maupun nanti bisa ditularkan kepada tetangga-tetangga, jangan biarkan putra-putrinya, ya, remajanya, mungkin yang masih di sanawiyah, aliyah atau pondok atau di SMP SMA, ya, ketika dia datang bulan jangan dibiarkan mengalami anemia. Harus segera diintervensi, diberi pil tambah darah ataupun gizi-gizi yang bisa membuat tambah darah. Karena kalau itu dibiarkan berlarut akan mengganggu perkembangan rahim. Karena itu kenapa sekarang ini banyak anak kena autis. Itu salah satunya adalah dari ibu yang mungkin rahimnya tidak tumbuh dengan baik. Kenapa itu terjadi justru di kalangan kelas menengah, keluarga yang mampu, bukan orang miskin? Karena banyak remaja putri yang kena pengaruh medsos, melakukan diet ekstrim sekalian. Kalau Lombok Barat sudah memulai, kemudian bisa ditiru atau dilakukan juga oleh daerah yang lain dengan kreasinya masing-masing, tidak harus meniru, karena masing-masing daerah tentu saja punya kearifan dan kecerdasan lokalnya masing-masing. Maka saya yakin untuk menjadi negara maju Indonesia tahun 2045 itu insya Allah akan terpenuhi. Menjadi negara yang merdeka, bersatu, adil makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Dengan ini 3 program pelayanan gerakan ekonomi mental Indonesia melayani, yaitu program Selaras dan program Gamak serta program Suteka Bukiska Negati dan Rakor, rapat koordinasi Gerakan Nasional Ekonomi Mental wilayah tengah, dan ini saya nyatakan resmi buka. baik, dilanjutkan dengan penyerahan buku modul dan juknis.